Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ina karena telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Perkenalkan, saya Ninyo Manusi Rahayu. Saya Zahra Septina. Saya Yuliana Mayasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep laba. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan seluruh beban dalam suatu periode akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Laba sendiri memiliki karakteristik utama, yaitu bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Maksudnya menjadi dasar investor, kreditur, dan manajemen menilai kinerja. Kemudian ada relevan dan reliable. Informasi laba harus berguna dan dapat dipercaya. Kemudian ada komparabilitas, bisa dibandingkan antar periode dan antar perusahaan. Dipengaruhi oleh estimasi dan metode akuntansi. Angka laba dapat berubah karena asumsi atau estimasi akuntansi. Kemudian ada mengukur kinerja periode tertentu, accrual basis. Maksudnya pendapatan dan beban itu dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Selanjutnya ada pengakuan laba. Pengakuan pendapatan itu mengacu pada IFRS 15, yaitu pendapatan diakui setelah perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan pelanggan menerima barang atau jasa. Untuk pengakuan beban sendiri menggunakan matching principle, yaitu beban diakui pada periode yang sama. Lalu ada komponen penyusun laba. Yang pertama ada pendapatan, yaitu penghasilan dari aktivitas utama perusahaan. Kemudian yang kedua ada COGS, yaitu biaya langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Beban operasional, yaitu biaya untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Lalu ada pendapatan atau beban lain, yaitu transaksi di luar aktivitas utama seperti bunga atau selisih kurs. Dan terakhir ada pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas laba sebelum pajak. Materi selanjutnya yaitu pengukuran laba. Pengukuran laba adalah proses menetapkan jumlah uang yang digunakan untuk mengukur dan mencatat elemen-elemen laporan keuangan di neraca dan laporan laba rugi. Laba diakui jika ada kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berhubungan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang dapat diukur secara andal. Adapun beberapa teknik pengukuran laba dalam akuntansi. Yang pertama yaitu basis akuntansi atau accrual basis, adalah aturan pencatatan yang menentukan kapan pendapatan dan beban diakui, seperti basis akrual yang mengakui saat kejadian ekonomi, bukan ketika kas diterima atau dibayar. Yang kedua, estimasi akuntansi, adalah perkiraan yang digunakan untuk mengukur unsur keuangan yang tidak pasti, seperti cadangan piutang tak tertagih atau penurunan nilai aset. Yang ketiga, metode akuntansi. Metode akuntansi adalah teknik atau cara yang digunakan dalam mengukur dan mengakui pendapatan dan biaya. Misalnya, metode biaya historis atau metode pengakuan pendapatan berdasarkan penyelesaian. Yang keempat, nilai wajar atau fair value adalah pengukuran berdasarkan harga pasar yang dapat diobservasi. Digunakan untuk menilai aset dan kewajiban, sehingga mempengaruhi pengukuran laba yang lebih mencerminkan nilai ekonomi saat ini. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah income smoothing atau perataan laba. Income smoothing adalah tindakan manajemen untuk meratakan laba dari satu periode ke periode lainnya agar tidak terlalu fluktuatif, meskipun tanpa mengubah total laba jangka panjang. Adapun tujuan income smoothing yaitu yang pertama, memberi kesan stabilitas kinerja kepada investor atau kreditur. Yang kedua, mengurangi persepsi resiko karena laba yang stabil dianggap lebih aman. Yang ketiga, mencapai target laba tertentu, misalnya untuk bonus manajemen. Yang keempat, memenuhi kovenan perjanjian utang. Dan yang terakhir, mengurangi volatilitas harga saham. Jadi selanjutnya ada income something yang masih diperbolehkan. Jadi income something itu adalah upaya perusahaan untuk menstabilkan laba agar tidak terlalu naik dan turun dari satu periode ke periode lainnya. Namun tidak semua bentuk income something itu dilarang. Ada beberapa yang masih legal dan etis, selama tidak memanipulasi laporan keuangan. Jadi yang pertama itu menggunakan kebijakan akuntansi yang diizinkan. Artinya perusahaan boleh memilih metode akuntansi yang memang sudah diperbolehkan oleh standar PSAK atau IFRS.
Contohnya, memiliki metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun. Kemudian menentukan metode pencatatan persediaan. Kemudian ada mengestimasi umur manfaat aset secara wajar. Kemudian yang kedua ada praktik operasional yang wajar, bukan manipulasi. Itu disebut dengan real smoothing, bukan artificial smoothing. Jadi real smoothing itu perusahaan menyesuaikan aktivitas operasional secara nyata, misalnya menunda sebagian biaya pemasaran ke periode berikutnya jika laba tahun ini sudah terlalu tinggi. Kemudian ada mempercepat penjualan atau produksi ketika laba sedang turun. Ini masih dianggap etis selama dilakukan dalam kegiatan bisnis normal dan tidak disertai rekayasa angka. Selanjutnya yaitu ada income smoothing yang tidak diperbolehkan. Jadi ini menjelaskan praktik income smoothing yang dianggap melanggar aturan akuntansi, tidak etis dan termasuk manipulasi laporan keuangan. Jadi praktik ini tuh merusak integritas laporan keuangan karena tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada memanipulasi estimasi secara tidak wajar. Jadi perusahaan sengaja mengubah angka estimasi akuntansi tanpa dasar yang valid. Misalnya mengubah estimasi umur aset untuk mengurangi beban penyusutan. Kemudian menurunkan atau menaikkan estimasi piutang tak terganggu agar laba terlihat stabil. Jadi ini termasuk memanipulasi karena estimasi tidak berdasarkan kondisi yang real. Kemudian yang kedua ada mempercepat atau menunda pencatatan pendapatan secara tidak sah. Jadi perusahaan itu mengakui pendapatan lebih cepat atau menundanya dengan tujuan memanipulasi laba. Contohnya, mengakui pendapatan padahal barang belum dikirim. Kemudian ada menahan pengakuan pendapatan agar laba tahun ini tidak terlalu besar. Jadi ini melanggar prinsip accrual basis dan revenue recognition. Kemudian yang ketiga ada big bad accounting. Jadi ini tuh strategi membuat laba satu periode sangat rendah dengan sengaja. Jadi agar periode berikutnya itu laba tampak meningkat besar. Biasanya dilakukan saat manajemen baru masuk. Kemudian perusahaan sedang rugi dan ingin membersihkan laporan. Nah, itu caranya bisa dengan menghapuskan aset terlalu besar, kemudian mencadangkan biaya berlebih. Tujuannya tuh agar tahun depan terlihat pemulihan besar padahal tidak realistis. Kemudian yang keempat ada menunda transaksi secara tidak ekonomis. Jadi perusahaan itu menunda atau mempercepat transaksi yang seharusnya terjadi secara normal hanya untuk mengatur laba. Contohnya menunda pembelian bahan baku padahal stok hampir habis. Kemudian menunda pembayaran biaya agar beban tidak muncul di tahun ini. Kemudian menunda penjualan barang meskipun ada permintaan. Jika tindakan ini tidak ekonomis dan mengganggu operasi normal, maka termasuk manipulatif. Selanjutnya ada batas aman income smoothing. Jadi itu membedakan kapan praktik income smoothing masih aman atau etis dan kapan sudah dianggap pelanggaran atau ilegal. Jadi tujuannya itu agar perusahaan tahu batas antara fleksibilitas akuntansi yang diperbolehkan dan manipulasi laporan keuangan yang dilarang. Jadi ada income smoothing yang masih aman jika ini adalah kondisi ketika perataan laba dianggap legal atau etis dan sesuai standar akuntansi. Yang pertama ada menggunakan metode akuntansi yang sah. Jadi perusahaan ini tuh memilih metode akuntansi yang sudah diizinkan oleh PSAK atau IFRS. Kemudian yang kedua ada estimasi masih rasional dan dapat dijustifikasi. Jadi estimasi akuntansi, umur manfaat aset, cadangan kerugian dan sebagainya
dibuat berdasarkan data dan alasan yang masuk akal, bukan direkayasa. Kemudian yang ketiga ada tidak mengubah substansi ekonomi transaksi. Jadi laporan keuangan tetap mencerminkan kejadian ekonomi yang sebenarnya, bukan dibuat-buat. Kemudian yang keempat ada tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan. Jadi angka laba tidak dibuat tampak lebih bagus atau lebih jelek dari kenyataan sehingga investor, kreditor, dan pihak lain tetap mendapatkan informasi yang benar. Kemudian yang kelima ada tidak merugikan operasi bisnis. Jadi perataan laba tidak boleh dilakukan dengan mengganggu aktivitas perusahaan. Misalnya menunda penjualan secara tidak rasional. Kemudian yang keenam ada pengungkapan tetap lengkap. Jadi semua kebijakan dan estimasi tetap dijelaskan secara transparan dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada income smoothing menjadi pelanggaran. Jika bagian ini menjelaskan kondisi ketika perataan laba sudah berubah menjadi manipulasi laporan keuangan dan bersifat ilegal. Jadi yang pertama, tujuannya untuk memanipulasi atau menutupi kinerja yang buruk. Jadi tindakan ini tuh dilakukan hanya agar kinerja terlihat baik, padahal kenyataannya buruk. Maka ini sudah termasuk penipuan. Kemudian yang kedua ada mengubah waktu pengakuan pendapatan atau beban tanpa dasar ekonomi. Jadi misalnya tuh mengakui pendapatan lebih cepat atau menunda beban padahal tidak ada alasan bisnis yang sah. Kemudian yang ketiga ada melibatkan estimasi yang tidak wajar. Jadi ini tuh mengubah angka estimasi seperti cadangan kerugian, umur aset secara ekstrim tanpa dasar yang valid. Kemudian 4. Menyesatkan stakeholder. Jadi jika laporan keuangan membuat investor, kreditor, atau pemegang saham menerima informasi yang salah, maka sudah termasuk pelanggaran etika. Kemudian yang kelima ada melanggar IFRS atau PSAK. Jadi jika cara yang digunakan bertentangan dengan standar akuntansi, maka otomatis menjadi tindakan ilegal. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.